Data Bursa Efek Indonesia dalam periode sepekan, yaitu tanggal 8 Desember hingga tanggal 14 Desember 2022 menunjukkan bahwa mayoritas indeks harga saham gabungan melemah. Lalu apa saja faktor dan juga sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan? Kinerja pasar keuangan Indonesia belum juga membaik. Sejumlah sentimen eksternal dan internal pun mempengaruhi pergerakan IHSG. Salah satu faktornya yaitu ambruknya saham teknologi seperti saham PT Gotoh yang memiliki bobot besar dalam indeks setelah lock-up atau pemegang saham tidak boleh menjual saham dalam waktu tertentu, terjadi pada akhir November. Hal ini juga mempengaruhi merosotnya IHSG. Meski kinerja IHSG pada Desember ini kurang baik, Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengatakan IHSG selama tahun 2022 cukup baik. Secara umum, kinerja IHSG pada tahun ini cukup baik, di mana investor asing masih membukukan net inflows pada pasar saham. Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor saham yang masih mengalami kinerja yang kurang positif, antara lain adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini juga akhirnya membatasi penguatan lebih lanjut dari IHSG dalam jangka pendek ini. Selain itu, efek The Fed menaikkan suku bunga 50 basis point serta naiknya harga komoditas di dunia membuat tingkat inflasi melonjak di negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, yang secara tidak langsung mempengaruhi terhadap kinerja saham hampir seluruh sektor. Kepala Ekonom Joshua Pardede memprediksi IHSG pada tahun 2023 cukup baik, berada di kisaran 7.400 hingga 7.500. Untuk IHSG di tahun ini akan berada dalam kisaran 7.000 dan pada tahun depan akan berada dalam kisaran 7.400 sampai 7.500. Dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan setidaknya mencapai 4,8 sampai dengan 5,0%. Meskipun demikian, kami melihat bahwa prospek IHSG pada tahun 2023 cenderung masih akan positif. Dari sisi eksternal, harga minyak dunia yang kembali ke angka $80 Amerika per barel memicu rebound harga saham, dan saham-saham perbankan juga diprediksi menguat, serta sinyal mengenai arah kebijakan moneter di 2023 juga membuka peluang penguatan nilai tukar rupiah di kisaran 15.450 per dolar Amerika. Data neraca perdagangan yang baik juga masih dinanti pasar, dan pasar berharap surplus neraca terjadi sehingga mampu menjadi stabilitas ekonomi dalam negeri. Jika dilihat pergerakan indeks harga saham gabungan sampai akhir tahun 2022 sepertinya masih mengalami tantangan untuk bisa ditutup di level 7.000. Di tengah valuasi sektor seperti perbankan, kemudian energi, dan juga industri dasar yang sudah cukup tinggi membuat para pelaku pasar wait and see dan juga masih menunggu momentum dinginnya euforia panic selling dan berharap terjadinya technical rebound pada sektor teknologi. Nova Nayantaka, Indra Raharja, Jakarta.